Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garis Anggrahani juga sebagai guru komputer kalian. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Scratch. Sebelum itu, di absen terlebih dahulu ya. Alexandra, okay. Tasya, okay. Nova, ada yang tahu Nova kemana? Sakit, okay. Fatimah juga nggak ada ya, sakit. Rameiza, okay. Fatul, okay. Hafiza, okay. Semuanya udah absen ya? Oke. Gimana kabarnya kalian? Udah sarapan? Udah. Lemes amat. Oke. Di sini kita akan memasuki materi Scratch. Sebelumnya udah saya bahas, udah saya kasih kisi-kisi, maksudnya kita akan belajar Scratch. Nih. Scratch masuk ke dalam materi algoritma dan pemrograman. Nah, tujuan pembelajarannya di sini ada 5. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan sebuah lingkungan pemrograman blok visual. Yang kedua, siswa mampu membuat program sederhana. Yang ketiga, siswa mampu membuat suatu program berdasarkan video atau yang ditunjukkan oleh saya. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan model status dan perilaku program yang dibuatnya. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan konsep membuat suatu program blok berdasarkan tutorial atau yang diajarkan oleh guru. Nah, pertanyaan pemantiknya, semakin banyak sistem atau aplikasi atau game, kalian tahu nggak bagaimana program atau aplikasi tersebut dibuat? Kira-kira tahu nggak? Kayak TikTok, YouTube, game, Genshin, gitu-gitu, tahu nggak cara buatnya? Nah, apa itu Scratch? Scratch adalah sebuah bahasa pemrograman visual untuk lingkungan pembelajaran yang memungkinkan pemula, entah murid, guru, pelajar, orang tua, kayak gitu, untuk belajar membuat program tanpa harus memikirkan salah benar penulisan sintaksis. Sintaksis itu apa? Nih, sintaks dalam bahasa pemrograman artinya merupakan kombinasi dari angka, simbol, dan kata. Kalian gak akan masuk ke sini karena ini tuh tingkat selanjutnya. Makanya dibuatlah aplikasi Scratch. Sintaksis nih kayak gini nih contohnya nih. Sintaksis yang benar. Mbak Taylor, buang sampah itu ke tempatnya. Nah, ini benar nih. Kenapa benar? Artinya saya atau kalian memerintahkan orang bernama Mbak Taylor untuk membuang sampah ke tempatnya. Sintaksis yang membingungkan, nih, Mbak Taylor buang tempat itu ke sampah. Komputer kan nggak ngerti, maksudnya gimana tuh buang tempat itu ke sampah? Kan tempat sampah tuh objek tempatnya, sampah tuh yang harus dibuangnya. Sedangkan ini sintaksnya kayak gini, makanya tentu perintah tersebut akan membuat bingung karena tempat sampahlah yang harus menampung sampah dan bukan sebaliknya. Makanya di Scratch ini kalian nggak perlu bingung penulisannya, yang penting urutannya karena nanti kalian cukup memasukkan blok-blok itulah, kayak Minecraft atau nggak Minecraft. Nah kayak gitu. Nah coba ya, nih sesuai pemahaman kalian. Coba ini ada 10 soal, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jawaban. Kira-kira mana yang motion, mana yang looks? Coba ditulis di bukunya. Gak apa-apa, jangan takut salah. Ini karena pre-test, pengen tahu. Jadi soalnya ada 10, jawabannya ada 7, otomatis jawab 1 jawaban bisa untuk 2 atau 3 soal. Nih, ada ini nih. Nih, jawabannya. Motion itu untuk nomor 3 dan 4. Nomor 3 apa? Untuk memindahkan objek ke titik tertentu. Itu yang pertama. Ada yang benar? Motion nomor 3. Ada yang benar? Oke, nggak ada. Nomor 4 ya. Mengatur posisi objek ke titik tertentu. Ada yang benar nggak? Di motion. Ada? Oke, ada. Oke. Nomor 7 sound. Sound itu buat mengatur volume dari suatu objek. Ada yang benar itu sound? Oke, bagus. Yang keempat, event itu yang nomor 1, mengatur kapan kode program akan dijalankan. Weh, ngeri. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 10. Sudah semuanya. Berikutnya, kita baru masuk ke Scratch-nya itu sendiri. Nih, coba sekarang kalian buka dulu di Google Scratch-nya. Ketik Scratch, tulisannya ini Scratch.
Offline editor, klik offline editor, baru ke create di atas. Tampilannya jadi seperti ini. Nah, tampilannya ada kucing, semua ada kucingnya. Ada yang beda, kodok, naga. Ada beberapa panel atau bagian, kalian bisa lihat di PowerPoint-nya. Nih, ada toolbar, tutorial, custom, block, palette, script area, green flag, stop sign, stage area, backdrop, sama sprite pen. Coba ditulis dulu bagian-bagiannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bagian. Kalian judulnya 10 bagian scratch. Nih, buat fungsi-fungsinya, nah kalian bisa lihat di sini, stage area itu yang kurang lebih ada kucingnya. Kalian bisa lihat di layar kalian, yang ada kucingnya itu buat menampilkan hasil program yang dibuat. Jadi hasil akhirnya bisa dilihat di situ. Sprite pen itu yang kucing kecil di bawahnya. Jadi yang kucing itu namanya sprite atau asset. Itu tempat objek-objek kalian nanti. Terus ada script area yang putih gede sebelah yang itu. Nah ini yang gede. Itu buat meletakkan blok kode kalian. Jadi kan nanti kalian masukin blok-blok tuh, nah kasih-ituin. Blok palette yang di ujung paling kiri yang warna-warni itu ada motion looks yang tadi yang udah disebutin apa fungsinya apa aja. Lalu ada custom di atas. Ada di atas. Nih. Nah itu buat ngeganti warna si kucingnya kalau di sini. Terus ada toolbar itu tempat kalian nanti nge-save atau ngedit dan lain-lain. Ada tutorial buat kalian nanti misalnya pengen tahu cara buat game gimana. Green flag yang hijau tuh di atas kanan itu untuk memulai permainan. Ada stop sign juga untuk menghentikannya. Dan terakhir ada backdrop itu untuk mengganti backgroundnya. Nah kita masuk ke praktek. Coba kalian masukkan ini yang when space key press dengan move stand step. Caranya gimana? Kayak gini nih. Kita ke scratch-nya. Kalian ke event, terus cari yang when space key press. Artinya ketika tombol spasi ditekan. Ada nggak? Move. Kayak gini, dengan drag and drop. Pastikan dia nempel ya, jangan gini. Pastikan dia nempel. Sudah? Bisa semua aman? Move dan step dan coba tekan spasi. Gerak nggak kucing kalian? Nah, kayak gitu ya. Simple. Jadi kalian nggak perlu takut penulisannya salah, karena kan tadi balik lagi sintak itu tidak perlu di sini. Terus yang ada putih-putihnya ini kalian bisa edit. Misal kalian pengen langsung pindah dia 200 juga bisa. Misal dianya tekan kucingnya gerakin lagi ke sini. Ketika kalian tekan spasi, dia langsung kabur jauh. Yang si kucingnya kalian bisa diklik aman, bisa digeser-geser gimana suka hati kalian. Sekarang, nah berdasarkan contoh kode sebelumnya, fungsi apa saja yang digunakan sebutin lagi coba. Motionnya yang mana? Yang move. Terus yang kedua, eventnya yang mana? Yang spasi sama yang bendera hijau. Coba satu pergerakan aja. Oh kamu salah. Change X dulu. Change Y baru change X. Y dulu ya benar. Ayo, kenapa beda? Coba tekan. Tuh, harusnya gini coba. Kalau enggak,
No, dia harusnya bergerak. Coba Alek. Oh, ubah deh, kayaknya ubah bukan atur, iya. Atur tuh set. Nah, yang ubah, coba. Oke. Hati-hati ya, ubah sama atur itu beda. Hati-hati. Nih, sebelum ice break, ada yang bertanyain dulu satu-satu deh dari Fatul. Apa yang tanyain Fatul? Berdiri, sok. Fatul dari kelas apa? Sebutin. Saya dari kelas 8F mau menanya bagaimana SEART dapat digunakan untuk mengajarkan pemrograman kepada anak-anak secara interaktif. Cara interaktif, baik. Sebenarnya balik lagi, kalau ingin interaktif, berarti artinya ada interaksi antara komputer dengan si anak. Makanya dibuatlah semenarik atau selucu mungkin. Terlihat dari apa? Terlihat dari sprite yang digunakan. Ini kan sprite-nya namanya sprite kucing. Kalian juga bisa namain sprite lain. Nih, yang choose a sprite di sini yang di bawah, kelihatan. Terus pilih yang, coba klik dulu. Nah, tuh ada banyak. Ini salah satu cara agar medianya interaktif dan menarik. Talita menanya apa? Scratch berbayar apa enggak? Scratch berbayar apa enggak? Baik. Ini gratis ya. Kalian bisa coba. Kalian kan ini langsung login, enggak login, kalian langsung mengakses websitenya. Jadi gratis, bisa digunakan siapapun, yang terpenting punya koneksi internet. Kalau mau offline juga bisa, di-download aplikasinya, sama ada di HP juga bisa Scratch kayak gitu. Ada lagi? Cukup, oke. Kekurangan Scratch, oke. Mungkin kekurangannya yang pertama harus modal dulu internet. Yang mau download juga harus pakai internet. Yang kedua, ini tuh apa ya? Nggak bisa benar-benar sesuai keinginan kita, karena ini pemrogramannya berbasis blok. Jadi blok itu apa? Blok itu ini nih, yang kotak-kotak ini. Nah, sedangkan pemrograman yang nanti ketika kalian SMA atau kuliah itu berbasis sintak. Jadi nggak bisa custom gitu loh. Misalnya kamu ingin bergeraknya, ibaratnya apa ya? Tidak sebebas yang kalian inginkan. Jadi sesuai dengan blok yang ada, kayak gitu paling. Ya. Kekurangannya itu. Yang saya tahu. Tasya mau nanya apa? Itu bisa dipakai sama di 18 tahun ke atas ya? Bisa banget, bisa banget. Yang di bawah 18 tahun juga bisa. Kalian kan masih berapa tahun nih? 14, 15 bisa. Apalagi yang 18 tahun gitu, kayak yang SMA, kuliah bisa pakai ini. Malahan justru buat mereka ini terhitung memudahkan. Jadinya mereka gak perlu mikirin sintak, mereka cuma perlu kira-kira blok mana sih yang cocok kayak gitu ya. Jadi jawabannya bisa banget. Nggak akan aku suruh buat sendiri, tapi coba ikutin ini nih. Pertama, ke custom. Yang di sini custom, nih ada dua. Kalian rubah yang kedua, warnanya atau bebas apapun, bisa mau dicopotin kepalanya bebas. Pokoknya rubah jangan sama dengan custom yang pertama. Cara ganti warna yang mana Pak? Yang ini nih. Nih yang ini. Kalian bisa atur-atur warnanya bebas. Pokoknya harus beda. Nah, gitu. Bebas custom 1 sama custom 2 harus berubah dulu. Dikasih waktu 1 menit buat ngutak-ngatik. Apa? Bisa, diklik dulu yang pengen digantinya diklik dulu. Pelan-pelan ngekliknya biasa komputer. Waktu kelas 7 diajarin komputer itu sensitif, jadi pelan-pelan ngekliknya. Nih, misal bagian tangan yang ini pengen diganti. Jadi hitam, misal kebakar. Boleh. Oh. Yang ini pengen kuning atau biru, nah bebas lah. Kalian buat monster baru. Nah gitu boleh aja. Fatul gimana? Pokoknya harus beda itu perintahnya. Nah apa yang dia lihat boleh. Talita jadi lucu-lucu. Sama bervariasi itu hijau-hijau terlihat. Sip ya, udah beda lah. Coba sekarang kalian nih gunakan program ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba ikutin purchase. Ada yang hijau diklik, ada forever, ada move, ada if, ada touching edge. Nih, aku jelasin ya. Maksud dari kode ini tuh,
Ketika tombol bendera hijau ditekan, maka dia akan masuk ke forever atau selamanya, tulisannya selamanya. Selamanya dia akan mengulang ini kode blok yang ada di dalamnya. Kode blok yang di dalamnya apa? Yang move atau gerak, dia akan bergerak 5 langkah, bergerak terus. Lalu berikutnya if, jika dia crouching, menyentuh edge itu pinggir. Ketika dia menyentuh ujung layar yang kotak itu, then maka dia akan berubah atau ke kostum berikutnya. Makanya tadi kalian mengubah dulu kostum yang duanya. Ini tuh buat yang ini. Nah, setelah ini diulang-ulang, ada lagi fungsi berikutnya. Ketika dia menyentuh ujung, maka dia akan memantul. Makanya hasilnya nanti dia akan memantul-mantul terus, lalu kostumnya akan berubah. Nih seperti ini contohnya nih. Kadang gitu. Ini tuh kenapa dia tidak selalu berubah? Karena bug dari aplikasinya yang kadang gak nangkep yang ini, perintah next custom. Coba belum? Yang ini nih, touching berarti yang sensing, pakai biru. Nah ini, kalau misal dia pengen bergeraknya lebih bebas, coba tambahkan fungsi yang ini nih, go to random position. Lihat dia rusuh. Atau jangan yang ini, bisa terlalu rusuh, ganti yang nah, ini bisa juga nih, pakai yang glide coba. Glide apa Indonesianya ya? Berseluncur. Seluncur ya, ada seluncur. Nah, dia gerakannya nggak akan bosan, dia gerakannya bisa lebih menarik. Kayak gitu ya. Coba ditulis di buku, jadi kesimpulannya apa dari kode yang ini sudah jelaskan. Coba pakai kata-kata kalimat kalian sendiri. Kode ini menghasilkan, gitu coba. Udah apa? Coba Safa, yang tadi kelihatannya paling panjang. Apa? Suaranya terakhir. Kode yang digunakan ini menghasilkan kucing bergerak 5 langkah ke arah atas dan membuat kucingnya bergerak secara acak. Dan jika kucingnya menyentuh ujung, kucingnya akan berubah menjadi kostum yang sebelumnya. Kostum yang sebelumnya. Oke, sip. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Mau nanya itu tentang apa? Nah, kalau nggak ada, saya bilang apa nih? Postgres. Nah, coba sekarang kalian tentukan urutan gambar fungsinya. Aku pengen yang pertama tuh mengubah tampilan, kira-kira fungsi mana dulu tulis. Yang kedua menambah suara, yang ketiga menambah variabel. Keempat memulai program. Kelima mengatur program ketika menyentuh sesuatu. Karena mengatur kecepatan program, terakhir menggerakkan isi program. Coba disusun. Ini pas ada 7. Jadi misal kalian jawabannya yang pertama looks dulu, baru event, baru control. Harus berurutan sesuai dengan prinsip. Coba. Yang udah bukunya kumpulkan ke depan. Jalan. Lumayan masuk. Simple, nah itu boleh. Bonus apa bonus? Oh ini nanti buat latihan kalian, nanti aja coba di rumah. Ketika menyentuh ujung layar, sprite kucing yang tadi gak langsung mantul. Jadi dia diam dulu, 2 detik. Dia bakal diam dulu 2 detik, baru dia bakal gerak lagi. Ada fungsinya, ada bloknya. Kalian cukup masukkan 1 blok itu, terus ganti angkanya di angka 2. Kayak gitu ya bonusnya. Ini buat di rumah aja lah. Oke? Mungkin cukup sekian. Ada yang ditanyakan sebelum beres kita tutup? Nggak ada? Terima kasih semuanya telah mengikuti pembelajaran materi SPS kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih juga buat Pak Afri yang udah kebantu. Pak Afri, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.